Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul There Are No Saints. Film ini berkisah tentang seorang mantan napi yang baru saja keluar dari penjara. Namun malangnya ia justru mendapati anak sematawayangnya diculik dan istrinya tewas dibunuh secara mengenaskan. Dan pelakunya adalah kelompok mafia kejam yang merupakan musuh sang napi di masa lalu. Baiklah, tidak usah berlama-lama, sebaiknya langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang mafia bernama Neto. Terlihat ia sedang menyiksa seorang perempuan untuk mencari tahu keberadaan suaminya. Namun wanita ini tetap bungkam dan malah memaki Neto, sehingga membuat Neto hilang kesabaran. Tanpa belas kasihan, ia lantas menghabisi wanita malang tersebut. Namun setelah kejadian tersebut, Neto merasa sangat bersalah dan menyesal, sehingga ia memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi dan bertekad untuk bertobat selamanya. Lalu adegan film berpindah pada 4 tahun kemudian, di mana hari ini Neto akan dibebaskan dari penjara. Neto tampak bingung kenapa ia bisa dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. Padahal sebelumnya ia telah divonis penjara seumur hidup. Neto. Setelah keluar dari penjara, Neto dijemput oleh pengacaranya yang bernama Donald. Di sini Neto bertanya kepada sang pengacara terkait dirinya yang dibebaskan lebih awal. Donald lalu menjelaskan bahwa keluarga si korban telah mencabut tuntutan mereka. Di sini Donald menyarankan agar Neto segera meninggalkan kota itu secepat mungkin, karena banyak sekali musuh Neto di masa lalu yang tidak terima ia dikeluarkan dari penjara begitu saja. Neto setuju dengan saran dari si pengacara. Namun sebelum meninggalkan kota, ia ingin menemui anaknya terlebih dahulu. No restrictions on you, right? To get the Di saat Neto sedang berada di penginapan, tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi. Neto yang penasaran langsung keluar untuk memeriksanya. Namun di sana ia malah diserang oleh sekumpulan polisi. Sebenarnya Neto bisa dengan mudah menghabisi mereka semua. Namun karena tidak ingin terlibat masalah lagi, Neto memilih pasrah dipukul habis-habisan. Si polisi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi Neto dan membuat hidupnya tidak tenang. Ternyata para polisi ini juga tidak terima penjahat kejam seperti Neto bisa bebas begitu saja dari penjara. Keesokan harinya Neto mengunjungi rumah mantan istrinya yang bernama Sarah. Namun kedatangannya disambut dengan begitu ketus oleh Sarah. Di sini Neto mengatakan kalau ia sudah bertobat dan ia datang hanya untuk mengucapkan salam perpisahan kepada sang anak untuk yang terakhir kalinya. Pada akhirnya Sarah mengizinkan Neto masuk. Anak Neto yang bernama Bobby terlihat sangat senang bisa bertemu lagi dengan sang ayah setelah berpisah 4 tahun lamanya. What was prison like? I never stopped praying. Namun tak lama kemudian Sarah menyuruh Neto untuk segera pergi karena calon suami barunya sebentar lagi akan berkunjung ke rumahnya. Di malam harinya Neto mengunjungi sebuah bar untuk bertemu dengan kelompok mafianya dulu. Kepulangan Neto disambut dengan sangat hangat oleh Abraham, yang merupakan pemimpin kelompok mafianya. Di sini Neto menyampaikan pengunduran dirinya dari geng tersebut, karena ia akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali lagi. Awalnya Abraham tidak terima Neto keluar dari kelompoknya, mengingat Neto adalah mafia terbaik yang dimiliki oleh gengnya. Namun Abraham sadar kalau keputusan Neto tidak mungkin bisa diganggu-gugat, hingga pada akhirnya ia merelakan Neto pergi. Pada kesempatan lain kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia yang tak kalah kejam bernama Vincent. Kekejamannya terbukti saat ia dengan tega merajam seseorang sampai mati.
seseorang yang ia anggap telah mengacaukan wilayah kekuasaannya. Game's over. Keesokan harinya Sarah mendatangi pacarnya yang ternyata adalah Vincent. Vincent yang hari itu tidak ingin diganggu, lantas melempar segepok uang ke muka Sarah dan menyuruhnya untuk segera pergi. Gold dig. Kejadian itu disaksikan oleh Neto yang dari tadi memantau di luar markas Vincent. Di tempat lain, Neto yang baru keluar dari sebuah toko tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok gangster. Namun sepertinya jumlah mereka masih kurang banyak untuk bisa berhadapan dengan seseorang seperti Neto. Alhasil mereka semua tewas di tempat secara mengenaskan. Setelah itu Neto menghubungi Abraham dan bertanya, siapa orang yang telah mengirim kelompok ini untuk menghabisinya. Abraham menjawab kalau ia sama sekali tidak tahu, dan ia menyarankan agar Neto segera meninggalkan kota ini. Menanggapi itu, Neto segera menemui Sarah untuk berpamitan, dan berpesan agar Sarah menjaga anaknya selama ia tidak ada. Namun malam itu mereka berdua malah terbawa suasana, dan akhirnya melakukan pengencerotan di dalam mobil. Namun sialnya aksi tempur mereka berdua itu sempat dilihat oleh beberapa anak buah Vincent, dan mereka segera melaporkannya kepada sang pemimpin bahwa gawang pacarnya baru saja dijebol oleh Neto. Adegan film berganti memperlihatkan Neto yang sudah bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba dia ditelepon oleh sang anak yang mengadu kalau ia dan ibunya sedang dipukuli. Saat itu juga Neto bergegas pergi untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun sialnya di perjalanan, ia diikuti oleh polisi yang menghajarnya tempo hari. Sesampainya di rumah, Neto mendapati Sarah telah tewas dibantai. Tak lama, Vincent dan anak buahnya muncul sambil mengancam Neto dan anaknya dengan pistol. Namun inilah yang terjadi. Si polisi masuk dan berusaha menghentikan kekacauan ini. Lalu tiba-tiba, setelah itu Vincent dan anak buahnya segera kabur dari tempat itu sambil menyandera anak Neto. Neto berusaha mengejarnya, namun sialnya polisi yang baru saja tiba sempat melihat Neto kabur meninggalkan TKP. Tak lama setelah itu Neto ditemui oleh pengecaranya dan berkata kalau saat ini Neto kembali dituduh sebagai tersangka atas kematian seorang polisi dan Sarah mantan istrinya. Hal itu karena aduan polisi yang sempat melihat Neto meninggalkan TKP. Padahal kita semua tahu kalau pelakunya adalah Vincent. Namun Neto tak peduli dengan hal itu, karena yang terpenting baginya sekarang adalah menyelamatkan putranya dari tangan Vincent. Si pengecara lantas mengatakan kalau Vincent memiliki rekan bisnis dengan seorang penjual senjata ilegal bernama Donnie. Kemungkinan besar Donnie tahu di mana keberadaan Vincent sekarang. Dan Donnie biasa nongkrong di sebuah klub malam yang terletak di bagian utara. Tanpa membuang waktu, Neto langsung mengarah ke sana. Sesampainya di sana, Neto langsung bertanya kepada bartender bernama Lisa tentang di mana keberadaan Donnie. Awalnya Lisa enggan mengatakannya, namun setelah disogok dengan sedikit uang, ia akhirnya mau memberitahu Neto di mana alamat rumah Donnie. Oh, I bet you have a good time. Setelah mendapatkan informasi itu, Neto langsung mengarah ke sana, dan akhirnya ia bertemu langsung dengan Donnie. Di sini Neto berpura-pura ingin membeli senjata dalam jumlah yang banyak. Tanpa curiga sedikit pun, Donnie lantas mempersilahkan Neto untuk melihat koleksi senjata yang ia jual. Dan di tengah itu ia baru sadar bahwa Neto adalah orang yang diincar oleh Vincent. Namun semua sudah terlambat. Neto yang lebih dulu menembak kaki Donnie. Pacar Donnie yang tidak terima lantas berusaha menyerang Neto, hingga dengan terpaksa Neto menghabisinya. Selanjutnya Neto bertanya kepada Donnie di mana keberadaan Vincent sekarang. Akan tetapi Donnie tetap tidak mau buka mulut, meskipun mengalami siksaan berkali-kali dari Neto, hingga membuat kesabaran Neto habis, dan ia langsung menghabisi Donnie saat itu juga. Setelah itu Neto menggeledah isi rumah Donnie.
untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Vincent. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah brosur tentang bisnis properti yang dikelola oleh Vincent di Meksiko. Di malam harinya Neto kembali menemui Lisa di bar itu. Namun di sana Neto menyadari sekelompok orang tengah memantaunya. Kemudian Neto memancing mereka semua ke toilet. Dan inilah yang terjadi saat mereka masuk ke dalam toilet tersebut. Di sini Neto sempat bertanya siapa yang mengutus mereka. Namun tidak ada satu orang pun yang mau menjawab. Neto pun lantas membunuh mereka semua. Setelah itu ia kembali menemui Lisa dan menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu berpura-pura menjadi istri Neto untuk mempermudahnya melewati perbatasan Meksiko. Lisa setuju, namun harus dengan bayaran yang mahal. Dan malam itu juga mereka berdua berangkat, hingga pada akhirnya Neto dan Lisa bisa dengan mudah melewati perbatasan Meksiko tanpa dicurigai sedikit pun oleh petugas. Sounds nice, okay. Karena sudah larut malam, mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Di sini Neto mengatakan, ada sebuah pekerjaan lagi yang harus Lisa lakukan. Lisa tidak masalah melakukannya, asal ia mendapatkan bayaran yang setimpal. Keesokan harinya Neto langsung menyuruh Lisa melakukan pekerjaan kedua yang ia maksud, yaitu menghubungi Vincent dan berpura-pura ingin membeli properti. Singkat cerita, Lisa pun akhirnya bertemu dengan Vincent. Di sini ia berlagak seperti seorang sosialita dan berusaha menggoda Vincent. Sepertinya Vincent mulai termakan rayuan Lisa. Lalu tanpa pikir panjang ia mengajak Lisa makan malam di rumahnya. Hingga pada akhirnya Lisa mengetahui alamat tempat tinggal Vincent. Sekembalinya ke motel, Lisa langsung menunjukkan kepada Neto tentang seluk-beluk rumah Vincent yang lumayan luas tersebut. Setelah selesai, ia bergegas pergi untuk memenuhi undangan makan malam di rumah Vincent. Di sini Neto sempat melarangnya, namun Lisa bersikeras ingin pergi. Singkat cerita, Lisa pun sampai ke rumah Vincent. Awalnya ia disambut dengan sangat hangat. Namun tak lama kemudian inilah yang terjadi. Ternyata Vincent sudah tahu kalau Lisa telah menipunya. Vincent lantas memaksa Lisa memberitahu siapa yang mengutusnya. Beruntung Neto datang tepat waktu, dan dia segera masuk setelah menghabisi satu persatu anak buah Vincent yang berjaga di sana. Setelah itu ia menyuruh Lisa kembali ke motel. Kemudian Neto menginterogasi Vincent terkait keberadaan anaknya. Akan tetapi Vincent masih tetap saja bungkam. Sehingga dengan terpaksa Neto menaikkan lagi level siksaannya ke tingkat yang lebih tinggi. Karena sudah tidak kuat menahan siksaan, Vincent pun akhirnya mengaku kalau anak Neto telah dijual kepada Tuan Sunny. Tuan Sunny merupakan pemimpin mafia tertinggi yang menguasai Meksiko. Ia tinggal di dalam hutan yang memiliki tingkat pengawalan yang super ketat. Mengetahui akan hal itu, Neto pun langsung menghabisi Vincent. Setelah itu Neto menghubungi Abraham dan menyuruhnya untuk mencari informasi tentang Tuan Sunny yang saat ini memiliki anaknya. Sekembalinya ke motel, Lisa lantas mengucapkan terima kasih karena Neto telah menyelamatkannya tepat waktu. Sebagai balas budi, Lisa pun menghadiahkan kue apa miliknya kepada Neto. Keesokan harinya Abraham melapor kepada Neto dan menyuruhnya untuk menemui seseorang bernama Alessandro, karena ia adalah salah satu orang kepercayaan Tuan Sunny. Sebelum menemui Alessandro, Neto terlebih dahulu mengantar Lisa pulang, karena ia tidak ingin Lisa bernasib sama dengan mantan istrinya. Setelah itu Neto langsung menemui Alessandro ke tempat latihan tinju yang saat ini ia kelola. Namun tak lama kemudian Lisa muncul di sana. Lisa berkata kalau ia sudah terlanjur nyaman berada di samping Neto. I'm just not the kind of girl.
Lalu tiba-tiba saat tersadar, Neto sudah berada di dalam mobil dalam keadaan terikat. Setelah mengetahui lokasi tujuan dari GPS mobil itu, Neto pun langsung menghabisi mereka semua. Singkat cerita, Neto pun akhirnya sampai ke markas Tuan Sunny. Dan secara mengendap-endap ia berusaha masuk ke sana. Namun anehnya Neto tidak melihat satu orang pun yang berjaga di luar markas. Sampai akhirnya ia masuk ke sebuah ruangan yang terdapat sebuah monitor yang memperlihatkan video rekaman saat Lisa tengah disekap. Lalu secara tiba-tiba Neto ditodong pistol dari arah belakang. Adegan film berpindah memperlihatkan Neto yang dibawa masuk ke sebuah ruangan di dalam keadaan babak belur serta rantai besi yang mengikat lehernya. Lalu tak lama kemudian Tuan Sunny pun muncul. Kemudian ia menunjukkan foto seorang perempuan kepada Neto, yang ternyata itu adalah wanita yang dihabisi oleh Neto 4 tahun yang lalu. Dan wanita itu merupakan istri Tuan Sunny. Ternyata Tuan Sunny sudah merencanakan semuanya dari awal saat keluar dari penjara hingga Neto sampai ke markasnya. Dan Tuan Sunny dibantu oleh Abraham yang merupakan rekan baik Neto sendiri. Kemudian Tuan Sunny menggantung anak Neto ke dalam sebuah sumur sebagai balasan atas perbuatan Neto dahulu. Neto yang sangat murka lantas menghajar semua anak buah Tuan Sunny. Meski dia berhasil melumpuhkan mereka semua, tetapi Neto harus tumbang. Hingga pada suatu kesempatan, Neto berhasil melempar pisau ke arah Tuan Sunny yang mengenai tepat di dadanya. Hingga pada akhirnya Tuan Sunny tewas saat itu juga. Setelah itu Neto membawa Lisa dan jasad anaknya yang sudah tidak bernyawa keluar dari tempat itu. Beberapa hari kemudian terlihat Neto dan Lisa membesuk makam anaknya. Di akhir film terlihat Neto menyandera Abraham di dalam bagasi mobilnya. Terungkap kalau Abrahamlah yang dulu memerintahkan Neto untuk menghabisi istri Tuan Sunny. Namun Abraham malah tega mengkhianatinya, hingga menyebabkan anak dan istri Neto tewas secara mengenaskan. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.